Walihada Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan atau baginda ketika menjelaskan tentang rahasia kabulnya doa atau macam-macamnya bentuk kabul doa, terkadang orang berdoa dinampak doanya tak diterima, tetapi pada hakikatnya diterima oleh Allah, yaitu dengan ditolak bala yang lebih besar untuk kena kepada orang itu. Orang minta sehat walaupun dia sakit. Belum dia minta kepada Allah agar supaya sehat, tapi kesehatannya tak datang. Belum tentu bahwasanya doa orang itu tidak dikabulkan. Mungkin saja doa orang yang sakit tadi minta sehat dikabulkan oleh Allah dalam bentuk penyakit yang lebih besar akan kena kepada dia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia tahu? Itu pun bahagian daripada bentuk kabulnya doa. Sebab kenapa kita mempunyai keyakinan begitu? Kita yakin kalau kita berdoa dan syarat doa itu dipenuhi oleh kita sebagai hamba yang perlu kepada Allah. Kalau syarat yang diminta di dalam agama untuk kita penuhi ketika berdoa, Allah janji akan kabulkan itu doa. Dan Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Dan kita yakin Allah tidak akan mungkin, mustahil Allah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Janji Allah kepada orang berdoa, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepada aku kabulkan doa kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat dengan mereka, aku kabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ahli bahasa ketika membahaskan tentang ayat ini, Allah mendahulukan kabulnya doa sebelum hamba itu berdoa. Biasanya kalau kita nak dapatkan permohonan kita itu untuk diterima, baik itu kita apply mana-mana syarikat kita nak bekerja, itu syarikat yang bagi tahu kita diterima dulu atau kita apply dulu baru dia bagi tahu kita diterima atau tidak. Kita kena apply dulu. Baru setelah itu dia bagi tahu terima atau tak terima. Tapi pada ayat ini Allah menjanjikan penerimaan sebelum orang itu berdoa. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa bila ia berdoa, yakni kabulnya sudah dijanjikan dulu. Kan orang kalau sudah dijanjikan kabul, berdoanya yakin kalau apa yang diminta dikabulkan sebab dirinya tahu yang mengabulkan sudah menjanjikan dulu. Berbeza dengan orang kalau apply di mana-mana university, dia apply dia tak tahu diterima atau tak terima. Tapi kalau university mengatakan kamu apply, saya terima. Atau saya janjikan terima kamu kalau apply. Ketika orang itu apply, dia yakin tak kalau diterima? University sudah bagi tahu. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengabulkan doa mendahulukan kabulnya dulu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bermakna Allah ingin meletakkan jangan ada keraguan lagi kepada orang yang berdoa. Bila mana berdoa pasti doanya dikabulkan. Tapi bukan hak kita sebagai orang yang berdoa, sebagai hamba untuk menentukan bentuk kabul doa. Itu otoritinya Allah. Hak kita berdoa dan kita yakin doa kita dikabulkan. Tapi bentuk kabulnya bagaimana? Itu terpulang kepada Allah. Faham tom? Idan Allah menjanjikan kabul dalam 3 kategori. Yang pertama, Allah akan berikan sesuai dengan yang kita minta. Minta sehat bagi sehat. Minta kerja dapat kerja. Minta panjang umur kasih panjang umur. Apa yang diminta kalau diberi oleh Allah, itu bentuk kabul yang pertama. Bukan satu-satunya kabul doa, apa yang kita minta, itu yang kita dapat. Itu salah satu bentuk kabul. Bentuk kabul yang kedua.
disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tapi tak diberi di dunia. Dia minta kaya, tak dikasih kaya, minta sehat, tak dikasih sehat. Minta apa saja tak dapat. Tapi bukan berarti tak dikabulkan, dikabulkan, tapi disimpan. Lihat fil hadis dibilang nanti di hari kiamat bila mana ada orang masuk ke surga, mudah-mudahan kita termasuk semua orang masuk surga. Bila mana masuk ke dalam, didapati ada satu pemberian-pemberian yang ditunjukkan oleh Allah yang dia tak merasa beramal satu amalan yang melayakkan dirinya dapat ganjaran itu. Lalu dia bertanya, ini ganjaran amal apa yang saya buat? Katanya ini adalah hasil doa kamu di dunia yang tidak diberikan oleh Allah di dunia. Tapi disimpan di akhirat. Katanya andai doa aku di dunia semuanya tak dikabulkan, disimpan di akhirat semua lagi elok. Sebab yang didapat di situ tentunya jauh lebih berharga daripada apa yang dia dapat di subhanallah. Sehingga orang yang dia berdoa di dunia yang tak dikabulkan di dunia tapi disimpan di akhirat, dia minta, andai aku punya doa di dunia semuanya tak dikabulkan di dunia, disimpan di akhirat lebih baik. Sebab pemberiannya jauh lebih berharga berbandingkan kepada apa yang ia dapat ketika berada di dunia. Ini bentuk kabul yang kedua. Bentuk kabul yang ketiga adalah ditolak bala yang lebih besar. Meminta sesuatu tak diberi. Yakni tak diberi dalam bentuk tidak diberi sesuai yang dia minta, tapi doanya tetap dikabulkan. Dengan apa bentuk kabulnya doa? Bala, musibah yang akan kena kepada dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berdoa kepada Allah. Tapi tak diberi sesuai yang dia minta. Diberi dalam bentuk yang lebih hebat lagi oleh Allah, tapi kita tak tahu. Ini ujian kepada orang yang berdoa untuk meyakini ketika berdoa kalau doanya confirm dikabulkan pada bentuk salah satu daripada tiga tadi. Itu kalau doa yang kita pohonkan kepada Allah kita penuhi syaratnya. Yakni kita berdoa dengan sungguh-sungguh, telus, khusyuk ketika berdoa, makanan yang masuk ke dalam perut kita daripada makanan yang halal, itu syarat-syarat yang perlu kita, syarat-syarat lazim yang perlu kita penuhi untuk kita berdoa kepada Allah. Idzan, ditolak bala itu bahagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ayat ini membicarakan tentang nikmat dalam bentuk tolak bala. Dalam bentuk dijauhkan daripada bahaya. Ayat ini turun ketika baginda Rasulullah SAW. Dua peristiwa terjadi kepada Nabi dengan adanya muamarah, yakni muamarah perancangan jahat yang dilakukan oleh segolongan Yahudi yang ingin membunuh kepada Nabi SAW. Satu hari Nabi berjalan dengan beberapa sahabat ke satu perkampungan Yahudi Bani An-Nadhir. Yahudi Bani An-Nadhir. Tujuan Nabi datang ke sana ingin berbincang tentang satu kejadian pembunuhan yang berlaku antara beberapa puak kabilah yang ada koalisi atau tahaluf termasuk dengan Yahudi. Yakni untuk berbincang bayaran dia dalam hukum, yakni bila mana berlaku pembunuhan dan ingin diselesaikan kes itu dengan bayaran. Ini melibatkan kepada beberapa puak, diantaranya adalah puak Yahudi. Maka Nabi datang untuk berbincang, berdiskus. Ketika kaum Yahudi sedar baginda Rasulullah datang dan akan berbincang tentang perkara sedemikian, niat jahat kepada Yahudi, mereka ingin mengambil peluang datangnya Nabi ke perkampungan mereka. Lagi pula Nabi datang tak ramai, hanya beberapa orang saja. Katanya, biar Nabi duduk di sebuah tempat, nanti mereka akan naik daripada atas bumbung dan ambil batu besar untuk dijatuhkan tepat di kepala Nabi SAW. Ketika Nabi duduk di sebuah kawasan yang di situ puak Yahudi sedang membawa satu bahan atau batu besar untuk dijatuhkan, Sayyidina Jibril datang kepada baginda Rasulullah mengatakan, cepat engkau bangkit dan balik ke kota Madinah. Waktu itu Nabi bangkit dengan segera, kemudian Nabi jalan seorang tanpa memberitahukan kepada yang lain, supaya
Keluarnya Nabi daripada tempat itu tidak dikesan termasuk oleh si Yahudi tadi sebab sahabat Nabi yang lain duduk di situ. Kalau Nabi beritahukan kepada sahabat yang lain dan bangkit, mungkin akan diperangkap oleh Yahudi untuk mengepung kepada Nabi SAW. Strategi. Nabi bangkit saja seakan-akan nak pergi buang hajat ke atau nak pergi kemana, bangkit seorang diri, maka semua tunggu. Ternyata Nabi kembali ke kota Madinah. Lama tunggu, maka tak ada kunjung tiba baginda Rasulullah, maka sahabat Nabi yang lain pun pergi balik. Ketika kembali, diceritakan oleh Nabi, Nabi siapkan tentera untuk menghalau dan mengusir orang Yahudi. Yang peliknya, ketika Nabi memberitahukan kepada kaum Yahudi, kalau Jibril datang memberitahukan kepada aku, kalau kamu akan bunuh kepada Rasulullah, mereka tak mengingkari. Justru mengiyakan. Waktu itu tak ada siapa yang tahu kecuali kaum Yahudi saja. Dan perancangan itu hanya segolongan daripada antara mereka. Mereka sebelumnya sudah diingatkan, jangan buat. Kalau kamu buat, pasti Muhammad akan dibagi tahu. Mereka tahu itu Nabi SAW. Tapi kalau sudah dasar kebencian, maka akan menutup mata hati melihat kepada kebenaran. Ingat. Setiap orang benci kepada orang lain akan tertutup mata hatinya untuk melihat kebenaran kepada orang itu. Oleh sebab itu syair yang cukup masyhur dikatakan wa ainir ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan suka akan menyebabkan yang memandang tidak nampak aib apa yang dipandang. Pandangan benci tidak akan melihat kepada sesuatu kecuali keburukan. Problemnya bukan kepada apa yang dipandang, tetapi kepada yang memandang. Kalau pandangan suka, apa saja nampak perfect, walaupun sejuta aib ada padanya. Demikian pandangan benci akan melihat hanya keburukan, walaupun sejuta kebaikan ada kepada orang itu. Faham tuh? Walihada kaum Yahudi yang mengenali tentang Nabi tapi pandangannya benci, maka tidak mahu menerima kebenaran, sehingga mereka pun ingin membunuh kepada Nabi. Ketika itu diberitahukan oleh Jibril kepada Nabi SAW, mereka kaum Yahudi dihalau dan diusir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu maksud daripada idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ketika satu kaum ingin mendatangkan keburukan dan kejahatan kepada engkau dengan tangan mereka, Allah cegah tangan mereka untuk tidak mendatangkan mudarat bahaya kepada kamu. Sebab nuzul yang kedua menceritakan tentang ayat ini adalah Ghawras. Seorang bernama Ghawras yang memerhatikan kedudukan Nabi SAW daripada satu peperangan yang waktu itu sedang hujan turun dan pakaian Nabi basah. Maka ketika ingin rehat, ada sebuah pokok yang rindang di tengah-tengah padang pasir. Maka kata as-sahabah mengatakan, biarkan pokok ini untuk Rasulullah, karena rindang dan selesa untuk berteduh di bawahnya. Maka Nabi buka bajunya dan diletakkan pedang di dahan pokok itu sambil mengeringkan baju Nabi yang dipakai. Seorang bernama Ghawras memperhatikan daripada jauh. Sementara Nabi sedang berbaring, Ghawras menyelinap dengan perlahan-lahan sampai ke pokok, sementara sahabat berpencar. Tidak dikesan oleh para sahabat datangnya Ghawras tadi. Sampai kepada pokok di mana Nabi sedang berteduh di bawahnya, diambil pedang Nabi, lalu diletakkan pada leher Nabi. Man yamna'uka minni ya Muhammad? Siapa yang boleh cegah engkau daripada pedang aku ini, wahai Muhammad? Nabi buka mata, Allah. Ketika Nabi sebut Allah, itu tangan Ghawras yang memegang pedang dengan kuat genggamannya macam kena elektrik, sehingga tak lara nak pegang pedang, jatuh ke bawah macam kena stroke. Subhanallah. Salah satu tentera Allah Subhanahu wa taala
dan bagaimana kekuatan lafzul jalalah, lafaz Allah itu. Tapi bukan keluar daripada mulut sembarang orang. Keluar daripada lisan tersuci di atas muka bumi ini. Menggeletar itu Ghaurath, jatuh, diambil pedangnya oleh Nabi. Maka ditanya, sekarang siapa yang mencegah engkau daripada pedang aku? Kata Ghaurath mengatakan, kun khaira akhidh. Jadilah engkau orang yang baik bila mana engkau berkuasa. Kata Nabi SAW, dilepaskan. Dalam satu riwayat dia memeluk kepada agama Islam. Fahimtum? Idzan daripada sini kita melihat bagaimana golongan baik itu Yahudi atau Ghaurath tadi ketika ingin menggunakan tangannya memudaratkan, ingin membunuh kepada Nabi, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu adalah bahagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang diselamatkan daripada kejahatan dan keburukan orang lain. Ayat ini ingin mengisyaratkan bila mana kita terelak daripada musibah, terselamat daripada musibah. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencegah musibah itu untuk kena kepada Anda supaya Anda bersyukur kepada Allah, karena itu bahagian daripada nikmat yang perlu untuk diingati. Bukankah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah. Hai orang beriman, ingat nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Bukankah semua kita mendapat nikmat dari Allah? Ya, secara khususnya bila mana kamu dicegah oleh Allah daripada bahaya orang lain, itu adalah bahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan kepada Allah sahajalah hendalah orang-orang yang beriman bertawakal. Allah ya Allah.